Mu'alim Haji Nafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teringat dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baik di kalangan manusia adalah orang yang panjang umurnya namun pekerjaannya, amal ibadahnya istiqomah dan selalu menebarluaskan manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dalam agenda Majelis Al-Muwasalah mengunjungi salah seorang dari sesepuh di kota Muntai yang bernama Al-Alim Al-Alamah Syekh Abuya Kiai Haji Sobran Effendi LCMA mana. Dan di hari ini kita ingin mengambil faidah dan mengambil pengalaman untuk generasi seperti kita ini, menimba ilmu kepada beliau dan mendengar dari apa-apa yang perlu kita agar kita menjadikan papadahan beliau, nasihat beliau sebagai motivasi kita untuk menambah ibadah kita, dalam keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini kita akan sedikit bertanya-tanya tentang biografi beliau, pengalaman beliau, pendidikan beliau, juga guru-guru beliau. Mu'alim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bahabar pian Mu'alim. Baik, alhamdulillah. Kami di sini Mu'alimai ada beberapa pertanyaan kepada sampian dan direkam jadikan sebagai motivasi kepada kami para pemuda, minta nasihat lawan sampian. Omong-omong Mu'alim, untuk sampian ini Masya Allah tahun berapa lahir Mu'alim? Tahunnya 1942 Masehi. 1942 Masehi. Ya. Masya Allah, jadi berapa umur pian ini sudah? Sudah 80 lebih lah. 80 lebih? 81. 81, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita bersama dengan Mu'alim. Beliau berumur sudah 80 dan di samping beliau ada Kiai Haji Ainur Ridha, yaitu menantu dari guru kita mulia Mu'alim Kiai Haji Sobran. Kemudian kira-kira Mu'alim ini berarti 1942 tuh seumuran abah guru saumpul Mu'alim nah? Katanya begitulah. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira kami ingin mendengarkan dari orang yang paling berperan dalam mendidik sampian di masa kecil itu siapa Mu'alim? Bunda yang. Oh, mama ibu. Sampian. Ibu sampian. Siapa nama sih di Mu'alim? Namanya. Nama Hajah Hamdiah. Hajah Hamdiah. Masya Allah. Beliau ini dari kecil yatim. Oh, dari kecil. Pas satu ibu kena. Ibu aja. Berapa meninggal? Bahkan lah. Usia kelas 2 SD, belum bakal lagi. Ya Allah. Ketika kelas 2 SD, kata beliau sudah aja yatim lah, abah pian meninggal dunia sudah. Jadi di saat itu mama pian yang berperan aktif dalam mendidik sampian, menggaduh sampian. Berapa bersaudara pian Mu'alim? 4 bersaudara. Masa bapak bertiga masih hidup. Yang masa bapak bertiga yang masih hidup lagi. Kakak Haji Rapi. Kakak Haji Rapi. Dokter Andas Haji Rapi. Oh, Dokter Andas Haji Rapi. Masih di mana ini Mu'alim? Meninggal sudah. Nggih. Ading Haji Helma. Haji Helma Mu'alim nah. Itu masih hidup lah. Masih hidup. Di mana tuh? Ini Pak Saifullah Abdi. Nggih, bini Pak Haji Saifullah lah Abdi lah. Di mana tuh Mu'alim? Di Sungai Malang. Di Sungai Malang. Oh, nang sana pian deh, sabah nih. Iya. Sabah sama mama nggih. Ada kakak yang meninggal, Hajah Sa'diyah. Ini Haji Apandi. Nggih. Perempuan kakak usia 85 tahun meninggal. Insyaallah. Itulah Gaslaba. Jadi mama pian Mu'alim nah yang berperan aktif dalam menggaduh pian mendidik sampian nih. Kemudian sebagian dari guru-guru sampian di Amuntai dan luar Amuntai itu bisa disebutkan Mu'alim. Haji Amuntai Mu'alim Haji Nafiyah.
Mualim Haji Nafiah mualimna yang di Baliwara. di Baliwara sih din. Pelampitan. Di Palampitan mualimna. Nggih. Secara jauh mah Pak Edham Khalid yang Jakarta. Itu perguruan pian juga Pak Edham Khalid, Masya Allah. Itu yang di daerah Amuntai, yang di luar Amuntai mualim. Edham Khalid yang di luar Amuntai. Nggih, yang di luar Amuntai perguruan pian. Yang di Amuntai lagi Mualim Khairan Ali. Mualim Khairan Ali mualimna di orang mana tuh mualim? Di Tanggaulin. Orang Tanggaulin, nggih. Itu mana tuh hanya Abuya lawan Mualim Idham Khalid. Khair tatuha Khair Ali lebih tatuha mualimna. Masya Allah. Yang kami sayangi itu guru kami orang Kalua. Orang Kalua. Haji Nawawi. Haji Nawawi di Kalua mualimna. Kemarin aja si. Nggih. Pak siapa nah? Barakatullah Amin. Barakatullah Amin. Itu Mamarina dari guru Barakatullah Amin yang di Jalan Tambus sana lah, yang dari Sakib tuh. Oh, ini Masya Allah. Mamarina Sidin. Kiai Haji Nawawi orang Kalua, malim. Berarti Sidin itu orang Kalua kan, malim juga. Guru Haji Barakatullah tuh. Orang Kalua. Jalan. Jadi itu memang perguruan pian yang berperan aktif benar lawan pian. Ya, sangat menyayangi. Masya Allah. Jadi pian belajar ke Kalua kan malim. Atau Sidin datang ke sini. Kiraha, dari sebagian dari pengalaman sampian malam dari saat belajar baik di dalam negeri sampai sampian ke luar negeri bisa diceritakan malam. Mula-mula kita tamat di Raha. Nggih. Menjadi TU tata usaha. Tahun berapa tamat di Raha pian malam? Tahun 61. Tahun 61 sampai 65. Masya Allah. 4 tahunan. 4 tahun di Raha pian, nggih. Pernah juga dicalonkan sekolah ke Baghdad. Ada pernah pian dicalonkan sekolah ke Baghdad malimna, cuma pian. Baghdadnya ada pada itu ada Syiah. Oh, karena di tinggi. Jadi akhirnya sampean datang panggilan dari kedutaan Saudi. Nggih. Kereta selambar saudara calon ke sekolah kuliah ke Madinah. Nggih. Itu tahun berapa malam tuh pian sekolah ke Madinah? 65. Tahun 65. 1965. Nggih. Langsung aku yang kapal itu aku niatin gak ada duit. Nggih. Ya makanya aku dijual tanah kada mayu juga. Kada mayu jual duitnya. Tawakal kepada Allah. Masya Allah, tawakal kepada Allah. Mana banyak Nabi yang mulakan surat permohonan. Nggih. Ada orang Nabi situ kita datangi tahun bantuan. Nggih. Bupati siapa tuh Bupati nama? Biman Pila. Biman Pila. Nggih Bupati Biman Pila. Waktu itu malam nah. Semalam. Haji Ijun Abahnya Ahmad tuh. Nggih. Jadi orang pedagang menjadi tikar cuma memberi dia 10.000 waktu itu sesana mungkin wah 1 juta lah. Oh, wah ini 10.000 dulu tuh. Kalau wah ini sejutaan, nggih. Ada juga kaitan Sabran sana itu aja kebesaran Rasulullah. Toko sumber, nggih yang kawitannya kah? Kawitan toko sumber Haji Haji Sabran. Nggih. 10.000 juga. 10.000 juga memberi pian. Salam sama Rasulullah jangan ke Madinah. Nggih, ke Madinah. Lalu itu anak berangkat ke Madinah, anak ke Jakarta, anak kapal laut, kapal lautnya ada. Nggih. Naik pesawat ke Surabaya. Naik pesawat ke Surabaya dulu, nggih. Kada paham juga kata suka ke mana. Nggih. Itu pian sorangan kah malam tuh? Sorangan aja, ya Allah. Jadi naik kebetulan kapalnya di Tumbang itu Auri, angkatan udara. Nggih. Kita ini banyak waktu duit karena cukup naik haji lah. Bagian orang kampung, bagian bupati. Nggih. Ada juga. Jadi apa namanya nih? Wanita naik pesawat. Nggih. Sampai ke Surabaya. Ada orang namanya bagus, halok. Kita bawa makanan bayar ya kan. Kepada. Dan mau ke Jakarta ya mau ke Jakarta. Nanti tolong saya sampaikan ke alamat di Jakarta. Nggih. Nanti saya tanggung taksinya semuanya. Kasih hadiah. Nggih. Mau orang tuh. Oh, nggih. Makanan dibayar ya kan Jakarta. Nggih. Sampai ke Jakarta turun dari pesawat itu. Oleh itu kan lapangan terbang dekat dengan dari pesawat bawa tas sampai ke alamat
rumah Pak Idham tuh. Inggih. Sahabatannya Jalan Jogja. Di sana Jalan Mangunsorko 51. Inggih. Hafal jadi. Apa sebenarnya sampai itu ini Masya Allah. Sampai ke rumah. Iya, Inggih. Pak Idham kan. Inggih. Orang yang tahu. Inggih. Karena itu sudah sebentar lagi meletus PKI G30S. Inggih. Kurang lebih 2 mingguan di rumah tuh. Inggih. Terjadi pemberontakan G30S. Masya Allah. Waktu itu Jakartaan banyak PKI. Waktu tahun Orang 65 kemaling, tahun. kamu PKI kada kemaling aja. Inggih. Yang akhirnya yang banyak PKI itu orangnya di waktu itu Depak Departemen Agama itu banyak. Di situ yang banyak. Ya. Nah berkesan di Jakarta itu lah. Inggih. Jam 10 pagi kan mengambil paspor. Imigrasinya berseberangan lawan istana. Inggih. Mana kau ini? Istana itu ribuan tentara PKI yang kayak itu lah. Siap menembak baret yang merah, abang. Inggih. Dan pada hari itu tidak ada taksi, kami jalan kaki aja kawan bertiga. Inggih. Anak ketua orang Malang. Inggih. Banyak Buya Hamka. Buya Hamka. Nah, Buya Hamka. Buya Hamka kan sudah selesai. Inggih. Diganti oleh Kiai dari Malang ketua Moe. Inggih. Kemudian kawan dari bertiga orang Gresik. Inggih. Pak Mabtoh. Jadi pada waktu itu banyak orang nama jangan ke Madinah aja, Madinah itu Wahabi. Banyak PDM kali Bapak jauh Wahabi. Inggih. Jadi Pak Idham yang menjamin tuh. Yang menjamin kali Bapak. Ternyata kami minta visa. Sudah dapat visa duta Saudi itu. Kirim salam ala Rasulullah, hati ini aman. Masya Allah. Jadi kedutaan yang di Jakarta tuh berpesan wan biar kirim salam ke Rasulullah aja nah. Jangan Fatihah aja. Inggih, Masya Allah. Hati ini kada Wahabinya. Berarti aman aja nih kirim salam ini ada makna tawasul mana lah. Inggih. Jangan Fatihah ya udah Rasulullah. Inggih, Masya Allah. Kalau itu kalau berduit. Inggih. Biar kawan-kawan ada yang minta ada berhutang habis duit pada itu deh. Di saat itu mana nah. Inggih. PDM tahu bagi duit sekarang di lapangan kan ada Airpotek. Inggih. Sampai ke Bangkok, Pak itu ke Garuda, sampai ke Bangkok, ada berangkat kada boleh bayar $2 kalau kada berduit. Dikatakan kalau sudah dijamin bang. Kawan kami tadi bahasa Inggris satu persatu dari Bangkok ke Karachi. Inggih. Di Karachi ini juga lebih 40 lebih 24 jam. Inggih. Ada guru kami, anak kawan kami ini murid daripada abahnya yang dia ketua MUI tadi. Inggih. Menyambut kami karena waktu ditagih bayaran di hotel. Inggih. Jadi kami berangkat ke rumah. Ya setelah 40 jam. 40 jam. Tuh di mana tadi malam tuh? Karachi. Di Karachi tuh di daerah mana? Di Pakistan. Ibu kota Pakistan. Ibu kota Pakistan. Inggih. Setelah itu hanyar ke Madinah ke Jeddah langsung. Ke Jeddah langsung. Terbang ke Jeddah dikasih duit 20.000, 20 rial. 20 rial sampai di Jeddah itu. Sampai ke Jeddah. Kawai taksi bayar seorang mulai di airport. Inggih. Lawan kedutaan itu parakan. Inggih. Ada kayaknya lebih 2-3 kilo lah. Ke kedutaan ada orang Banjar, orang Muntai, Pak Madian. Oh, inggih. Saya Madian yang itu lah, ini Pak Madian bekerja kedutaan. Inggih. Mereka bekerja sama kawan kami ini pelajar Indonesia nah. Kemudian dihutangi uang 50 rial. Satu malam di Jeddah langsung ke Madinah. Inggih. Naik mobil yang mewah, mobil Impala tu lah. Hari itu malam 50 rial ke Madinah. Inggih. Di Madinah kawan-kawan NU tu kada banyak. Banyakannya Muhammadiyah, banyakannya macam-macam aliran. Yang nyambut kami itu Mabtoh Basuni yang kemudian menjadi Menteri Agama. Sekarang ini? Dulu. Haji. Itu sudah meninggal kah? Mabtoh. Kiai Mabtoh Basuni lah. Kiai Mabtoh Basuni. Sempat jadi Menteri Agama. Gitunya nyambut pian. Ketika pian sampai di Madinah itu. Seminggu lebih dimasakan diberi duit gratis ulang. Masya Allah. Ada sama pada NU-nya tu lah. Inggih. Yang lain kalau NU Muhammadiyah. Inggih. Di Madinah tu yang menjadi wakil turunnya Syekh bin Bas
Inggih. Kalau orang Wahabi itu, Inggih. kalau terkesan, Inggih. ada boleh ma'arwah, ada boleh maulid. Di saat itu malimnya Kalau itu Sayyidina aja kalau boleh. ada boleh salawat pakai Sayyidina. Tapi kita bisa membedakan. Inggih. Di Madinah itu jam 6 sore, jam 6 pagi sudah pengajian. Inggih. Waktu duduk juga. Kalau kita ambil saya Muslim. Inggih. Satu jam kemudian kita ke sekolahan, ada bis memang mengantar ke sekolahan. Inggih. Waktu itu 4 jam, 4 pak diberikan. Sebelum sudah sampai ke Madinah. Jadi kita menghibur cinta kepada Masjid Nabawi. Belajar di sana. Inggih. Yang berkesan Syekh Muhtar Muhammad Amin Sangkiti. Oh, Syekh Muhammad Amin Sangkiti ada di sana saat itu. Dia mengajar kami. Inggih. Beliau mempertahankan. Saya bin Bas dan kawan-kawan kada boleh. Inggih. Belajar mantap. Ini di Masjid Nabawi. Inggih, mengajarnya di sana. Di kuliah ada, dia belajar. Ada juga pakainya di masjid itu ada juga. Inggih. Juga yang bertahankan. Inggih. Ini di Masjid Nabawinya itu karena Sidindo, Syekh Mukhtar Sangkiti tadi. Dua Amin Sangkiti, Muhtar Sangkiti, dua Amin. Syekh Amin lah, Syekh Amin atau Syekh Mukhtar. Sangkiti kedua. Jadi itu malimnya yang mengajar di kuliah dan mengajar juga di masjid. Masjid Nabawi di Madinah. Inggih. Waktu kita nih kan miskin. Inggih. Bertiga kawan tadi. Di asrama waktu itu panas saja. Ada yang kan AC. Kipas anginnya hanya dipasang. Kepanasan. Di Madinah tuh malimnya. Tahun 65 tuh. Masih awal-awal lah. Inggih. Namun semua mahasiswa seluruh dunia ada di sana. 1000-an. Masya Allah. Indonesia paling banyak 65 Indonesia. Inggih. Pian di antaranya tuh. Inggih. Waktu itu nama sampai di masyarakat dan duitnya makanan apa. Inggih. Berapa tahun pian malam kuliah di Madinah? Di Madinah 5 tahun. 5 tahun di Madinah, terus? Itu tuh kedalamannya kuliah syariah aja. Inggih. Fakultasnya inggih, syariahnya 5 tahun. Masih 5 tahun. Yang gitu anak disuruh ke Kairo, Bang. Oh, sempat jabe di Kairo malamnya. Disuruh ini diarahkan inggih. Tapi kada bisa rekomendasi dari sini. Inggih. Jadi kada jadi kita diuji ujian lisan. Inggih. Kemudian yang menguji di gua kita yang masuk tuh dekan dari syariah yang berkuasa lah. Inggih. Kemudian jawaban kita itu benar, jadi jasin lazim ada ini yukbal. Inggih, yukbal jasin inggih. Yang kada diterima. Inggih. Dia terima S2-nya. Inggih. Tapi kada kada beasiswa. Bagi tadi mau bekerja. Menolong kawan-kawan bola emas. Di Ummul Qura sudah itu. Inggih, selalu pian menarusakan di Ummul Qura aja nih. S2-nya. Tadi kan ada arahan anak ke Mesir malam nih. Cuma kada ada rekomendasi dari sini. Lalu pian tarusakan S2-nya di Ummul Qura di Madinah. Di Makkah. Di Makkah malam nah. Inggih. Ya, kita lah ujian tuh lulus, ujian lisan. Inggih. Ini ujian yang berkuasa. Ini lazim diterima. Lazim diterima malam deh. Masya Allah. Inggih. Tenang ya. Inggih. Jadi 5 tahun di Madinah ini nama kuliahnya apa malam? Jami'ah Islamiyah. Inggih di Madinah. Inggih. Selesai 5 tahun sana malam nih. Lalu pindah sidin ini ke Makkah pulang S2-nya di Ummul Qura. Berapa tahun malam? Jami'ah Islamiyah Ummul Qura. Jami'ah Islamiyah Ummul Qura tuh berapa tahun malam? S2-nya tuh pian? S2-nya dengan judulnya sana kada ada kuliah teman aja. Inggih. Menulis saja. Inggih. Kayak kuliah itu 2 semester aja. 2 semester aja inggih. Sunan Abu Daud. Kasusnya pian di situ malamnya. Karena ada 3, ada kitab wa sunnah. Kalau situ. Inggih. Ada fikih usul fikih. Inggih. Ada dakwah. Pian ambil takhasus Kitab wa sunnah. Kitab Sunnah inggih. Ambil Sunan Abu Daud. Inggih.
Nah, kita sendirian. Bukan Ada sendirian. bisa bahasa Arab tuh saya pandai cuma nulis. Ada kawan orang Lebanon, Inggih, kawan nyana inggih, menolongnya akan ulah nambah ke bahasa Arab. inggih. Ulah adik-adik nambah ke kita tulis. Alhamdulillah. Anas Tabarangnya Inggih. Orang orang Lebanon. Anas siapa namanya? Anas Tabar. Tabar. Anas Tabarra lah. Ah. Inggih, Masya Allah. Kawan kita kawan supaya kita bisa bahasa Arab bercakap. Kita sambil tawaf pun juga sambil Inggih, inggih. bahan tangan supaya kawan. Kemudian kalau kita kata cukup duit begawe, Inggih. oleh kawanku Ustaz Abdul Aziz dari Gasim, Heeh. kan aku bagi duit ya. Tapi sambil begawi malam nih. Sambil begawi itu kuliah Sambil begawe cuma kalau ada lawas paling Iya. 2-3 bulan lah. Iya, musim haji. Musim haji begawi, inggih. Muntawif. Inggih, Jadi kawan tadi inggih. ngongkos sih bagi duit lah. Si tadi Ustaz Qasim tadi. Inggih. Ustaz Abdul Aziz. Dia ini Ustaz Abdul pegawai Aziz Qasim, negeri inggih. sekolah tapi duitnya banyak gajinya. Inggih. Waktu itu kami ada banyak orang asing bertiga aja. Inggih. Orang India, mu'alaf juga. Orang India, Kami mu'alaf. Ian juga. Indonesia, ada orang Afrika, orang Orang hitam. Afrika, inggih. Yang mengambil magister waktu itu. Inggih, yang sama jurusannya lah. Orang Saudi berempat, kami bertiga bertujuh sekolah. Inggih. Ada anak Ali juga kuliah umum dari siapa, adanya Syed Kutub siapa. Muhammad Kutub. Inggih. Di Mesir. Banyak. Jadi walaupun di Mekah, tapi guru orang Mesir datangan. Inggih. Si Abu Sahbah. Syekh Ali Abu Syahbah. As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Sabunnya Masya juga. Allah. Dosen pian di Ummul Qura juga, malamnya. Yang menjadi kita banyak yaitu Syekh Muhammad Aminul Masri. Dia orang Mesir tapi kebangsaannya Syria. Ya, Syria. Oleh Saudi dipinjam. Karena beliau pandai bahasa Perancis, bahasa Inggris. Beliau dikirim kadang-kadang utusannya ke Amerika, ke mana-mana. Inggih. Bin Masri ini yang berkesan banget. Inggih. Menasihati kami dan mengajar pada itu kitab Sunnah. Inggih. Ada 10 kitab tafsir. Mulai Ibnu Saud sampai Jamasari sampai Inggih. mengenal. Inggih. Beliau fotokopiakan dibagi. Inggih. Itu jadi malamnya 5 tahun di Madinah, tambah di 5 tahun di Madinah tadi kan, Jamiah Islamiyah nih. Tambah pulang di Ummul Qura 5 tahunan. 5 tahun. Oh, jadi pian untuk keseluruhan malam berapa tahun? Di Mekah. S2-nya baru S3-nya belum. Belum lagi S3-nya. S3-nya itu pulang anak kamar sekali bakal rekomendasi. Inggih. Karena nilai kita tuh baik dan boleh masuk ke S3. Inggih. Di Ummul Qura Jamiah yang sama. Sama aja di Ummul Qura juga S3-nya. Masya Allah. Kalau 6 tahun selesai. Kalau balik ke Indonesia kalau itu pemilu. Ada katanya sekarang diwajibkan ada Pancasila zaman Pak Harto. Inggih. Ini selesai pemilihan umumnya kita berikan. Hanya pian boleh. Jadi pian malam berapa total keberadaan pian di Al-Haramain? Sampai 66 awal. Berarti 11 tahun malam lah. Kurang lebih 11 tahun. Masya Allah. Tahun 82. 82. Itu kuliahnya 11 tahun, buliknya 82, berarti berapa tahun malam? Lebih 17 tahun. 17 tahun, Masya Allah. Yang kita dengar, malam nih, Abu ya, pian sempat mengajar, mungkin sedikit ceritakan malam, Abu ya, dari pian mengajar di Al-Haramain tuh di mana-mana aja. Kami muzakarah kita masuk haji. Bila musim haji mulai Ramadan saya belajar, banyak kawan-kawan yang belajar. Oh, bila musim haji, inggih. Pokoknya Imam Nawawi apa ngarannya? Adhkar kah? Al-Iddah. Al-Iddah, inggih. Suatu hari kami belajaran. Kalau datang haji, mana izinnya? Kalau ada izin, dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor mana nih? Ke kantor, kan ada wakil. Mau kan jadi pegawai mau. Oh, di saat itu mana nih? Kita ditangkap pada izin, tetapi disuruh menjadi resmi. Jadi resmi pulang. Masya Allah. Cuma sedina Syekh Taha. Syekh Taha, iya. Ada SK. Iya. Lalu disuruh menjadi
kasih kaset itu kasih dia bola. Inggih, Ano yan apa nih? Karena banyak orang Syiah yang ke Mekah. inggih, Pemerintah yang nggak tahu apa isinya. inggih, Dia yang berkesan banget tahun 89 ke 79 kah? 9 berarti. Pemberontakan. inggih. Ada pemberontakan Oh, yang anu kah? Pemberontakan yang Mekah besar-besaran Iya. tuh. Itu 89. 17 hari. Jadi mulai malam Masih haram tuh diblokade selama 17 hari. Oh, kada boleh dimasukin ya? Sempat. ada orang masuk, bila dia masuk timbaknya. Jadi bintang yang terkuat di dunia waktu itu Masjidil Haram. Oh, itu yang dimasuki yang masjid itu kah malam kisahnya? Siapa namanya tuh yang masuk ke masjid, masuk ke Ka'bah tuh? Juhaimah tuh. Tuh pian sempat menemui lah Juhaiman tuh. Kami jadi pegawai untuk mengasih itu lah. Malam itu aku semua Masjid Utsman di Higa rumah. Ada Inggih. ke masjid. Sembahan beriput. Jadi ada yang setengah bulan itu untuk orang-orang kalau Ada wakal luar. makan yang kulit kulit limau. Itu iya Juhaiman tadi lah yang Juhaiman, tentaranya masuk ke iya. ke Masjidil Haram tuh. Ya, Hmm. anehnya kami itu nonton dari Samia itu jam Samia. Pistol aja nyaring karena bengek. Waktu subuh itu kada dimatikan. Disuarakannya mic anu nih. Si Subaya jadi imam mana. Jaka kata hawanya ditimbaknya cuma kada. Ya Allah. Itu tahun berapa tuh malam Juhaiman tuh malam? 79. 79, 78, 79. Pastian di sana berarti sekitar 17 hari malam lah. Kada boleh masuk ke dakwah, keluar ke dakwah juga. Ada warna. Oh, Masya Allah. Tuh di saat itu pian di mana malam? Mekah. Di Mekah, di luar aja nih. Di luar. Islamiyah di Jamiah Islamiyah tadi. Ini. Ya di Syamiah kampung. Syamiah, ada namanya Syamiah malam nah. Mm-mm. Masya Allah. Jadi pian malam selama kurang lebih 16 tahun tuh pernah menikah malam. Terakhir pada waktu kita suruh balik sudah ada rahasia. Disuruh kawin kita belum mau kawin karena belum selesai S3. Tinggi. Dikirimnya surat nikah. Tapi disertai dengan surat ancaman. Si perempuan itu dia punya pacar juga. Kami juga sudah sepakat semua hidup. Biarnya mundur aja. Tinggi. Kita ke Banjarmasin, kita jumpai. Malam ini pada Mama Rina. Jumpai. Tinggi. Rencana kita kalau mau dibuka kamu ini. Halangannya Mama. Bila Mama kada jauh, kada balik. Takutan kalau Mama kada meja. Kada ketulahan kawitan. Tinggi. Jadi boy kamu teh hari Ahad ke rumahnya Tinggi. di jalan apa itu banyak tuh orang bitin Tinggi. tapi jadi sekretaris ini Tinggi. NO kalau itu Tinggi. mau diberi kamu teh sudah ada sampai kamu teh nikah nomor kesan tuh Tinggi. nikah di tangan Tinggi. sebelum kita berdatang bini yang lainnya dia dari para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Istrikan masalah jurang makroh. Tinggi. Ini pakai Bismillah. Tinggi. Dah ada jadi ulangi. Bini kena masalah saya salah satu. Mandi di julang surat nikah kepada kawa. Tinggi. Dan saya hanya berdatang. Yang kena aku lagi orang kota. Tinggi. Waktu itu yang tuh orangnya PA. Ada aku lagi. Tinggi. Orang kampungnya paling tinggi. Ali aja sudah. Tinggi. Bina ada. Masya Allah. Mama namanya akan jadi sesuai lawan. Lawan keadaan sampean nih. Kami itu orang miskin makan di kampung. Di saat itu malam nah. Masya Allah. Jadi Mama Pian malam sampai Pian bulik Sidin masih hidup ya? Masih hidup. Tinggi. Alhamdulillah. Jadi selama 16 tahun tuh Pian kada pernah pulang bulik nih ke Makkah. Sering. Nggak ada dapat jatah pulang bulik lah. Oh, pas di Makkah di Ummul Qura tadi malam nah. Berarti 5 tahun pertama tuh Pian memang kada pernah bulik di Madinah atau malam nih.
pas di Makkah tuh ada dapat tiket nih. Iya. Nggih. Untuk nasihat malam, nasihat kepada saudara atau rekan-rekan kita yang sekolah di perantauan di Yaman, di Mesir ataupun di Al-Haramain dan lain-lainnya, apa malam? Jadi nasihatkan kepada kawan-kawan jangan sampai Nggih. ikut program yang namanya Wahabi atau apa tuh Syiah, Salafi. Salafi, nggih. Wahabi atau Salafi, jangan pernah terpengaruh dengan buahnya malam nih. Karena mereka itu kadang-kadang menamakan Salafi tapi ada Salafi. Nggih. Nah, jadi luar biasa para Di Jakarta bisa ada kawan. Nggih. Bagus kawan kita ada kawan, tapi kalau kita ada memadahkan anak-anak bid'ah. Nggih. Kami kan jemaah tabligh. Nggih. Masya Allah. Jadi jemaah tabligh jemaah yang betul-betul ikhlas karena Allah. Nggih. Jamaah tabligh nih. Itu pian malam dari kapan pian pertama kali pian malam berkecimpung ke jamaah tabligh ini? Mulai tahun 92. 92 itu siapa mana yang mentaskil pian mana? Ustaz Lutfi Yusuf. Ustaz Lutfi Yusuf. Ya. Orang mana malam itu Sidin? Banjar maksud. Orang Banjar. Masih hidup lah malam lah. Almarhum. Almarhum sudah, Masya Allah. Jadi beliau tuh datang ke pian tuh membawai taskil pian. Itu kemana pian malam pertama kali keluar dakwah? Ke Makassar. Makassar. Ujung Pandang itu. Oh. 3 hari pertamanya dulu di mana? Ujung Pandang. Ujung Pandang sana. Masya Allah. Luar biasa. Tapi kawan-kawannya yang balik papan banyak yang ikut, tapi karena di situ Muhammadiyah. Nggih. Ada mau naik pada kapal. Nggih. Januari itu ada panggang. Nggih. Dia mengusir kawan-kawan itu tukang tiket. Nggih. Mereka sana kata menggunakan Muhammadiyah. Nggih. Kemudian pindah ke Unhas. Nggih. Hasanuddin di Nggih. Ujung Pandang sana. Itu pertama kali taskil di mana? Ke kampung yang pemerintah pergi apa tuh? Yang memberontak hanya jadi pasti dia masuk ke anu dah. PMS. Ya, ada pemberontakan di Sulawesi itu. Kami ke sana di Jamu beberapa hari. Nggih. Masya Allah. Jadi awalnya beliau keluar Jawa itu jadi awalnya langsung oleh Lutfi. Ustaz Lutfi Yusuf tadi, nggih. Cuma di Mesir beliau. Di Mesir, nggih. Itu yang membawa jamaah dakwah nih, tabligh di Kalsel. Oh, Masya Allah. Markasnya di Masjid Al-Ihsan. Al-Ihsan di mana mana? Di Banjarmasin, di Suamisa. Nggih. Kurang Selamat. Nggih. Dari yang membawa tahun 89 pulangnya dari Mesir. Nggih. Dia masuk ke Amunta ini baru 92. Oh, 92. Jadi masuknya di mana mana? Di langgar mana? Syiar Muslimin. Syiar Muslimin. Oh, Parakan Rumah Pian nih. Jadi dulu tuh malam di Syiar Muslimin itu memang ada ubahan ahbab nih di sana. Banyak kan. Sebelum yang Tutuhat dari Pian nih. Belum ada. Oh, Masya Allah. Jadi masuk ke sana diterima, habis itu buahnya taskil, bayan, pian hadir mana lah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Untuk pengalaman pian malam yang pian jumpai ketika ikut dalam jamaah tabligh dakwah ini, apa hal yang sangat berkesan yang perlu kita sampaikan kepada umat malam? Mungkin zaman sekarang ini tujuan kita berdakwah islahun nafs malam nih, memperbaiki diri, memantapkan keimanan dan lain-lain. Jadi apa yang pesan pian untuk semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kepedulian mereka dalam berdakwah? Kami ke Jakarta. Nggih. Mengantar adik ipar Sufyan Nur. Nggih. Beliau waktu musabaqah dapat nomor 2 di Indonesia. Nomor 2. Diterima sekolah di Libya. Libya itu bahasa kita apa? Libya. Islamiyah yang punya Saudi Arabia di Jakarta. Nggih. Libya. Nggih. Kita ditanya mau kang aja mau Julungan. Nggih. Mengajar cuma kali dapat hanya duit gaji biasa aja. Nggih.
Tapi kalau duit kita mahal banget bang. Inggih. Kita 70.000 dalam 1 jam. 70.000 1 jam. Waktu itu Masya Allah. 65-an. Tapi kita dari amuntai tiket sendiri kada ditanggung. Kalau guru yang dari Saudi itu semuanya ditanggung, rumah ditanggung, semua ditanggung. Kalau kita kata Inggih. mengajar aja deh. Maksudnya beliau sempat jadi dosen di Lipia sana lah. Di mana tuh, di Jakarta? Jakarta. Inggih, Cuma sempat. kontrak aja, bukan dosen tetap. Inggih. Dia dengan gaji ngajar aja. Inggih. Kalau bisa 1 semester di sana. 1 semester pian di Lipia tadi nih. Lipia. Kayak kita kalau ada kontraknya mana? Kau aja mana lah. Usur Kak Muntai pulang. Asia dia amuntai ketua Asta.